Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pupida Hidayatullah di acara PHD Edan, Podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional. Bisnis migas itu licin dan juga eksplosif. Duitnya gede banget. Tapi kebanyakan orang karena licinnya terjerembab. Karena eksplosifnya banyak yang masuk penjara. Kenapa demikian? Karena memang sangat-sangat menggiurkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai integritas. Tentu ya ini adalah peluang untuk bermainnya luar biasa besar luasnya. Nah, kembali lagi ke isu di mana urusan korupsi di Pertamina, ya kita sudah tahu bahwa rajanya yaitu Mr. Gasoline sudah tersangka. Nah, kita akan perdalam lagi. Di studio sudah ada pengamat migas senior yang luar biasa ini dari CERI, Center for Energy Resources Indonesia, Pak Yusri Usman. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Bung Yanuar Rizky, pengamat ekonomi yang luar biasa, yang insights-nya ini bisa kemana-mana. Wah, ini kayaknya kita siap ngebongkar nih kalau kayak gini nih ya. Oke, kita mulai aja. Pak, kita mulai dari isu yang melibatkan Ibu Karen ini ya, kalau nggak salah ya, CCL ini bukan? Iya. Betul kan? Iya. Artinya kan waktu itu Pertamina sebetulnya sebetulnya tidak salah di dalam konteks investasi di CCL ini ya? Iya, bukan investasi ya, mungkin kontraknya, sorry, maaf, maksud saya istilah bisnisnya dengan dalam konteks CCL. Karena di dalam hal ini sebenarnya tidak ada kerugian, bahkan adanya keuntungan, seperti itu ya. Iya, benar. Nah, tapi di sini justru malah anehnya Bu Karen itu, seperti saya bilang tadi, terjerembab karena licin, tapi ini karena eksplosifnya tadi, meledak gitu kan. Nah, menurut Bapak, kenapa bisa begitu Pak? Nanti kita bahas ini. Mungkin itu juga yang timbul pertanyaan. Karena saya mengikuti kasus ini sudah sejak lama. Jadi kitalah awal-awalnya sudah mulai merilis tentang ini pada tahun 2016, 2017, 2018. Ternyata KPK melakukan penyelidikan itu mungkin di awal 2022. Karena Bu Karen ditersangkakan oleh KPK bulan Juni 2022. Betul. Baru September 2023 ditahan. Nah, saya juga awalnya saya pikir, karena saya sering rilis, saya anggap ini ada penyimpangan. Tetapi setelah saya dapat data secara keseluruhan, bahwa apa yang mendasari Pertamina saat itu memutuskan membuat pengadaan kontrak LNG selama 20 tahun. Iya. Ternyata mereka berpedoman pada neraca gas. Neraca gas yang diterbitkan selalu oleh Kementerian SDM untuk periode 2011 sampai 2025. Iya. Ada potensi defisit, kita akan mengalami defisit di 2020. Oke. Ya. 2020 dengan kebutuhan gas semakin meningkat, supply dari lapangan gas domestik kita agak karena decline. Oh, banyaknya declining ya? Declining dari beberapa sumber gas yang dipasok untuk melalui pipa gas. Dan terbukti kan baru-baru ini industri di daerah Jawa bagian barat itu kan mengeluh. Kenapa suplai gas yang datangnya dari itu pasokan di PGN itu dari lapangan Grisik menurun dari gas pipa, akhirnya terpaksa masuk gas LNG. Kan beda harganya. Iya. Harga modalnya juga beda. Betul. Karena jauh lebih tinggi. Nah, Bu Karen melakukan perjanjian dengan anak usaha China di Amerika, yaitu Corpus Christi tahun 2013. CCL itu tadi CCL. ya? Equation.
Dan Bu Karen itu pada Oktober 2014 sudah mengundurkan diri sebagai dirut. Ya. Sementara karena Bu Karen mengundurkan diri, Pak Hussein ya, Direktur Hulu merangkap jadi PLT. Baru 2015 Pak Dwi Sucipto jadi definitif ya. Definitif dirut Pertamina. Sales Purchase Agreement yang dibuat oleh Pertamina di 2013, mungkin ada revisi 2014, di amandemen di 2014 secara total. Oleh Pak Dwi Sucipto. 2015 Maret kalau nggak salah tuh tanda tangan amandemen. Kemudian sempat waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Washington ke Amerika Oktober 2015 ada pertemuan antara pengusaha Indonesia dengan Amerika. Itu dideklar juga salah satu prestasi. Kontrak itu dimulai realisasinya 2019. Realisasi pertama. Sampai nanti selama 20 tahun akan berakhir di 2039. Panjang juga ya. Panjang. Dilala. Amandemen sudah dilakukan, jadi kontrak realisasi ini memakai amandemen. Bukan pakai yang kontraknya Bu Karen yang sebenarnya ya. Pak Dwi Sucipto. Realisasinya waktu mulai Bu Nike jadi dirut Pertamina. Iya. Di 2020 kita kena COVID. Betul. Semua konsumsi turun lah. Energi kan menurun semua. BBM, LPG, LNG. Terjadilah kerugian di 2020 sampai 2021. Iya. Lebih kurang kalau angkanya itu lebih kurang 113 juta US. Khusus 2000. Kan sebetulnya bisa kita berhenti impor Pak pada saat itu. Lo kan udah kontrak 20 tahun, mana bisa berhenti? Itu kalau udah gitu. Jadi kalau udah kontrak sepanjang itu nggak bisa. Karena kan ada, maksudnya kan COVID itu bisa dianggap sebagai force majeure atau apa gitu. Harusnya ya kan bisa negosiasi kan sebenarnya. Kita kan ada undang-undang juga diterbitkan itu, Undang-Undang Nomor 2 2020, Pasal 27 ayat 1. Iya. Tidak dihitung menjadi kerugian negara asal dilakukan proses tanpa dengan itikat baik. Betul. Ya. Pada saat itu COVID harga minyak minus seluruh dunia karena lockdown atau apa. Malah di Amerika sempat itu minus 15. Artinya kalau kita ambil kita malah dibayar ya. Iya kan? Karena itu kalau udah minus itu kan kita, tapi kan di semua tuh tangki semua penuh. Tanker semua penuh. Itulah buat kolaps salah satu dari trader besar Singapura, Heliong. Dia kolaps itu kan. Iya. Rugi. Kemudian beralih untung di 2022 terus sampai sekarang. Kerugian itu sudah tertutup semua. Malah di akhir posisi 2024 Pertamina sudah untung lebih kurang gross margin ya 96 juta US. Iya. Artinya yang kerugian itu udah ditutup semua, parsial aja. Artinya kan barang yang diimport ini harganya di bawah daripada harga jualnya ke end users kan. Jadi maksudnya untungnya di situ kan? Iya. Untung. Itu resmi. Untung. Tetapi anehnya kok dihitung kerugiannya yang pada saat itu aja. Iya. Ini padahal masih berlangsung. Dan sebetulnya kan itu kan basisnya basis pelaksanaan Pak ya. Iya. Bukan basis kontraktual ya kalau menurut saya. Artinya sebetulnya kan tanggung jawab tidak pada saat kontraknya. Tanggung jawab pada saat pelaksanaan impornya. Artinya kan direksi yang pada saat 2020 ini yang kemudian yang merugi ini yang harus ditanggung jawab ya. Tapi kenapa bukan? Pada saat itu siapa direksi? 2020-2021 udah Bu Nike. Udah Bu Nike ya. Kontraknya memang kontraknya dasarnya Bu Karen. Tidak, udah di amandemen Pak Dwi ya di 2015 ya. Anehnya dalam persidangan di Tipikor Pak Dwi sama Bu Nike tidak dihadirkan. Malah Pak JK hadir.
Ya. Ada kan? Ya. Karena Pak JK kan selalu membuat statement bahwa yang namanya kebijakan tidak boleh kemudian dikriminalisasi. Karena apa? Karena bahaya, Pak. Ya. Nanti orang nggak akan ada yang mau bisnis lah. Itu kan itu. Ya, siapa yang membuat keputusan? Kalau ada kan potensi kebijakan di dalam konteks bisnis itu pasti ada rugi, ada resiko untung. Biasa. Nah, sebetulnya. Ini untung. Ini udah untung sebetulnya. Ya aneh juga tuh ya. Aneh, sangat aneh. Saya pikir ini aneh. Ya inilah wajah daripada sebetulnya penegakan hukum di kita juga. Ini sebenarnya harus jadi PR kita bersama. Jadi ini sebenarnya di awal podcast ini kita bahas ini tujuannya kita pengen lihat sih bahwa kepastian hukum di dalam konteks industri migas ini seperti apa sebenarnya. Nah, mungkin Bung Yanuar bisa nambahkan sedikit nih, kira-kira angle-nya gimana? Kok hanya di dalam kurun waktu yang ya istilah cuma 1 tahun Pak ya kira-kira itu apanya? Ya, yang ruginya ya? 2 tahun. 2 tahun ya, 2000. Dan COVID. Dan memang lagi dan ada undang-undang itu tadi sebetulnya. Gimana Bung Yanuar? Oke, gini, kalau kita mau ngomong tentang reform ya, terutama yang orang sebut dengan mafia migas dan sebagainya, ini dari sisi pemahaman akuntansi. Ya. Problemnya kan gini, bahwa di migas ini semua kontrak itu dilakukan dengan rezim TOP, take or pay. Oh. Gitu loh. Jadi kalau sekarang kita mau mengatakan ngambilnya di pasar spot, maka kita nggak punya kontrak. Oke. Gitu ya. Jadi artinya kalau yang spot basis itu adalah negara-negara yang memang punya kelebihan produksi. Ya. Nah, jadi kalau negara-negara yang tidak punya kelebihan produksi, defisit neraca migas, ya, itu pasti dia akan mengalami kontrak. Nah, sekarang misalnya gini, kita nggak bicara dulu yang tadi diutarakan oleh Pak Yusri, yang ICL ini dengan Amerika. Kita CCL LNG. Pertamina, ya, dia misalnya gas itu nantinya dipakai oleh siapa? Oleh PLN. Dipakai oleh Pupuk. Gitu ya. Pertamina dengan PLN, dengan Pupuk juga TOP. Oh. Take or pay. Nah, maksudnya take or pay itu kalau dalam bahasa Indonesia gimana tuh? Misalnya gini, artinya ya, supaya audiens kita lebih paham. Gini, saya punya kontrak. Ya, saya punya misalnya Pertamina kontrak dengan ICL ini. Berapa per tahun untuk ngambil LNG-nya? Harganya berapa? Oke. Harga dan volume ini berlaku selama durasi kontrak. Oke. Tapi misalnya kalau misalnya tadi terjadi waktu kita COVID. Ternyata shortage, jadi artinya bahwa ketika gas itu kalau saya ambil nggak kepake, karena juga memang lagi ada penurunan. Betul. Ya, aku tetap harus ngambil. Kalaupun saya yang tadi saya tanyain sebetulnya kan, kalau misalnya saya itu kan dengan alasan force majeure pun nggak bisa, karena memang rezimnya take or pay, kecuali memang melakukan amandemen kontrak. Tapi kan kalau kita juga melakukan amandemen kontrak, syaratnya tuh banyak. Ya, jadi kalau dulu ada Satgas Mafia Migas dan sebagainya itu yang pernah diketuai oleh almarhum Faisal Basri, zamannya Sudirman Said dan sebagainya, ini kan titik sentralnya bahwa kontrak-kontrak ini harus take or pay ini harus dibahas. Nah, sekarang gini, take or pay ini ya, kalau saat harga spot ya, harga pasar spot sekarang, misalnya sekarang kan ini di Amerika nih, kalau Amerika Serikat kan acuannya Henry Hub. Harga spot di Henry Hub katakan aja 3,5. Ya. Pertamina punya long term kontrak, harganya 2,5. Bagus loh. Bagus. Tapi kan akan terjadi kalanya harga Henry Hub spotnya jatuh ke 1,4. Pertamina tetap harus membeli nilai kontrak. Iya. Gitu loh. Nah, business judgment rule-nya, ya kan sekarang kan orang selalu bilang bahwa usaha ini kan ada business judgment rule. Nah, yang harus diuji sebetulnya dari sudut mens rea kan. Business judgment rule-nya itu sebetulnya ketika menentukan harga kontrak, itu dasarnya apa? Kan pasti ada dasar tren harga spot. Iya. Kalau kita menjamin bahwa selalu harus di bawah harga spot, ya kita bukan paranormal juga kan. Apalagi industri. Akhirnya kita main spot aja kalau kayak gitu, nggak main long term. Industri gas itu juga memang industri yang seperti itu. Jadi menurutku ya titik poinnya adalah ketika membuat kontrak dari sisi Pertaminanya sendiri yang harus dibuktikan adalah
business judgment rule-nya. Iya. Dokumen-dokumen dia. Dokumen dia yang mengatakan berapa sebetulnya harga negosiasi di kontrak. Aku nggak tahu harganya berapa yang disepakati. Berapa durasi waktu, apakah dengan harga sebegitu, dengan durasi waktu selama itu secara average, itu secara research, secara model ekonometrinya, kurang lebihnya begitulah, secara model ekonometrinya, itu bisa diterima. Ya, jadi artinya mens realnya kan diukur di situ. Nah, itu satu. Kedua, perbandingan. Dibandingkan dengan kontrak-kontrak sejenis, apakah harganya sama nggak? Masuk akal nggak gitu ya? Ya par nggak gitu kan bisa aja kontraknya 8 gitu ya. Sementara di luar itu ada yang udah bisa dapat 7. Bahkan lebih bawah lagi. Lebih bawah lagi. Nah, itu boleh kita mengatakan. Berarti secara mens rea ada sesuatu yang harus dibongkar. Jadi aku tidak tahu kasus ini secara detail, tapi harusnya karena ini yang aku tangkap penciptaan kontrak pertamanya yang diperkarakan, berarti kan yang harus dilihat itu adalah dokumen-dokumen business judgment rule ketika itu, kemudian perbandingan kontrak sejenis ketika waktu itu. Nah, jadi kalau lihat kayak gini, gitu ya, kalau lihat dalam proses kayak gini. Ini kan sebenarnya persoalannya, tadi Pak Yusri mengatakan, di 2022 setelah berakhir COVID itu, ya harga itu loncat. Betul. Kenapa dia loncat? Karena harga amoniak yang loncat. Amoniak itu dasarnya dari gas. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita mengatakan LNG, ini kan LNG nih, LNG masuk itu, mungkin yang jadi persoalan, Bang Pompi, kita tidak punya yang namanya untuk nampung barang LNG untuk stok gitu. Terbatas. Bunkernya nggak ada. Bunkernya. Jadi boleh jadi yang terjadi itu LNG kalau kita karena ada kontrak, ya kita tetap harus ambil. Karena kita nggak punya tempatnya mungkin, kita juga. Ya kan? Akhirnya kita ambil lah sesuai kontrak kita bayar, ya kan? Tapi LNG-nya ibaratnya tuh ya gone with the wind lah gitu loh. Jadi hilang apa? Hilang di embus angin gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau pertanyaannya, kalau Pertamina punya buat refinery-nya, buat buat bunkernya lah. Buat bunkernya, kan diambil aja dulu. Begitu selesai COVID, ya kan? Bisa dipakai tuh. Bisa dipakai. Bahkan pada waktu itu, misalnya ambil contoh deh, ya 2022 tadi Pak Yusri mengatakan kenapa Pertamina bisa jadi untung ya. 2022 ya, pupuk Indonesia itu dia mengekspor amoniak. Besar. Bahkan pada waktu itu menjadi isu panas juga. Karena pupuk non-subsidi jadi mahal. Padahal berdasarkan ketentuan, kita tidak boleh mengekspor amoniak kalau pupuk dalam negeri belum terpenuhi. Itu juga sebetulnya kalau mau dilihat skandal juga tuh. Ya kan kok bisa dapat ya kan izin ekspor amoniak karena memang harga amoniaknya tinggi yang biasanya cuman 200. Dari cuan cepetnya dari situ lah gitu kira-kira. Dan memang laporan keuangan Pupuk Indonesia Holding pada waktu 2022 itu 19,6 triliun. Itu pun setelah dipotong karena ada persoalan yang rekayasa industri. Ya, itu kita bisa bahas lagi itu yang lainnya. Tapi intinya nanti kita senggol ke situ. Saya tahu maksud Anda siapa itu yang terlibat. Kalau tanpa itu labanya itu waktu itu 22 triliunan. Yang biasanya Pupuk Indonesia labanya paling tinggi itu di 4,8 T. Berarti kan dari situ saja kenaikan harga amoniak itu menjadi besar. Nah, Bang Pompi, Pertamina artinya karena juga LNG ini sekarang dapat, ada yang sama pupuk dipakai amoniak, ada segala macam, ada juga yang dipakai petrokimia di Pertamina. Maka Pertamina pada akhirnya seperti dikatakan Pak Yusri, balance-nya menjadi untung. Iya. Nah, jadi menurutku kalau kita lihatnya utuh, ya kan, ini kan sebetulnya kenapa kita harus ambil LNG? Ya karena defisit migas, gas terutama. Nah, gas inilah geopolitik sebetulnya. Jadi sebetulnya kenapa tahun 2022 itu harga batu bara juga bisa loncat? Karena orang berpikir gasifikasi batu bara semua tuh ujungnya ke amoniak. Nah, jadi kalau dari sudut pandang berpikirnya integral, nah Pertamina itu kan dia harus memberikan supply gas. Pertama
untuk PLN yang pembangkitnya sendiri, Sebagai gas. ya kan? Pupuk untuk kebutuhan amoniak, Betul. ya kan? Hmm. Nah, terus mungkin belum untuk gas ini kan yang pakai bukan hanya pupuk dan ini, ada industri permen, industri macam-macam lah, ya kan? Nah, ini kan harus dapat nih. Nah, sekarang menurut saya gitu, ini yang harus kita lihat dulu nih. Kalau sekarang kita lihat misalnya ya ambil contoh yang pakai pipa gitu. Kalau kita search lagi sekarang pakai Google, itu industri itu pernah protes. Dia beli gas sampai 20 per MMBTU. Alasannya karena gas yang ada dipakai untuk industri strategis. Yaitu untuk pabrik pupuk dan juga untuk pembangkit listrik PLN. Bang Pompi, antara PLN dan pabrik pupuk aja itu rebutan. Misalnya buat PLN ngambil gas dari Pertamina ataupun dari PGN dan sebagainya ini di harga kontrak TOP 11 per MMBTU, dia masih bisa. Tapi kalau buat pupuk, ujungnya ngehit ke subsidi pemerintah juga yang besar. Makanya waktu itu, ingat nggak, di tahun 2020 juga, sebelum 2020, Presiden mengeluarkan impres bahwa kalau untuk di pupuk, tidak boleh lebih dari 6 MMBTU. Ada 7 industri waktu itu. Ada 7 industri. Ingat saya. Nggak boleh lebih dari $6 per MMBTU. Per MMBTU. Nah, kalau nggak boleh lebih dari 6 per MMBTU, berarti kan Pertamina dia juga butuh kontrak yang nilainya setelah, kan kalau LNG diambil itu ada proses lagi tuh. Ada proses lagi untuk dia memulihkan jadi gas nih. Berarti kan dia juga harus punya pasokan gas yang nilai harga pokoknya itu setelah jadi gas dialirkan sampai ke pabrik segitu harganya. Nah, ini kan pasti kan di cross selling istilahnya Bang Pompi. Ada yang dari pipa misalnya harga pokoknya barangnya udah sama. Kenapa gini loh? Yang harus dipertimbangkan tuh juga gini. Ini kita ngomong korupsinya nih ya. Jadi ada yang namanya cost overrun. Misalnya ketika dulu menggali sumber gas sampai membangun pipa, biaya eksplorasi ya atau eksplorasi, biaya eksplorasi, dan produksi, biaya bangun pipa, biaya infrastruktur ini masuk ke dalam komponen harga pokok yang dibagi berapa tahun nih, 10 tahun misalnya. Nah, Bang Pompi, yang terjadi di kita ini tuh kegedean, terjadi cost overrun. Jadi ibarat kata gitu ya, kalau kita mau audit ke masa lalu, dulu nih ketika kita buat yang ininya nih, kenapa cost overrun-nya di setinggi ini dibandingkan negara lain? Ya pasti ada yang nyatut spare part lah, ada yang nyatut macam-macam gitu ya, yang dari sisi ininya. Nah ini kan begitu ini kemudian diterima, terutama setelah diaudit BPK diterima bahwa cost overrun-nya seperti itu. Misalnya untuk membangun kilang itu biayanya 100 Bang Pompi. Kalau 100 dibagi untuk kilang ini bisa melayani katakan 20 tahun. 100 bagi 20, 5. Ternyata setelah pembangunan terjadi cost overrun menjadi 150. Diperiksa oleh BPK diterima. Maka yang tadinya di planningnya harganya itu yang masuk ke harga pokok itu 5 menjadi naik. Gitu loh. Ini yang menjadi isu kenapa harga gas kita jadi 20. Yang pipa. Karena ada persoalan cost overrun di masa lalu yang harus diserap. Belum lagi pasokan gasnya yang mulai ada keluar, nggak keluar. Nah ini kan membutuhkan eksplorasi lagi. Nah ada LNG. Nah setahu saya sih, tadi Pak Yusri juga menyinggung eranya Pertamina waktu Pak Dwi ya. Seingat saya, amandemen, tapi itu kan cuma amandemen aja. Jadi seingat saya waktu era Pak Dwi itu awal-awal Jokowi JK itu membangun KEK, kawasan ekonomi khusus di Lok Semawe. Itu rencananya adalah dulu kan ada pabrik pupuknya ASEAN. ASEAN Aceh Fertilizer. AAF itu. HF. Nah,
Kalau ini sih saya tahu karena saya pernah dipupuk. Itu jadi Iya, iya. artinya saya Dulu tahu. Pak Rauf tuh Ya. di rute yang awal ya, Pak Rauf kan. Iya. Jadi AAF ini sudah ada penyelesaian dengan Kemenq segala macam, tinggal sisa aset. Jadi beberapa negara ASEAN dia udah ngambil lah. Nah ini kemudian akan dibuat oleh KEK, Loks Mawe. Isunya dua, karena kalau di antara semua pabrik pupuk yang paling mahal dapat gasnya itu pupuk Iskandar Muda. Nah pada waktu itu emang akan dibahas bahwa Pertamina akan ngambil LNG. Iya. LNG-nya akan masuk lewat Loks Mawe itu. Oke. Kemudian kan yang bekas punya Aceh ASEAN Fertilizer itu, yang bunker-bunker itu buat nampung LNG-nya. Oke. Kemudian nanti proses refinery-nya. Sehingga akhirnya itu juga ada ide waktu itu, intinya adalah tidak TOP lagi antara pupuk dan Pertamina, tapi profit sharing. Jadi kurang lebihnya tuh berapa harga pasar amoniak, bagi dong di situ. Kan sebenarnya gini, dari sisi Pertamina, enak aja pupuk 6. Kalau lagi harga amoniaknya lompat, lu yang untung gue yang rugi dong. Kan gitu loh, kan secara bisnis gitu. Nah, ada kesepakatan gitu. Nah, yang saya nggak tahu, sampai hari ini kan sebenarnya KEK Loks Mawe itu nggak jadi-jadi. Oh, nggak jadi ya? Nah, ya ada kemudian dulu siapa yang gubernur Acehnya kemudian yang helikopter ditangkap. Irwandi Yusuf. Nah, itu kan ditangkap gara-gara KEK itu. Jadi saya ingin menggambarkan sih singkat cerita, industri migas ini karena banyak varian gininya, di mana-mana ada banyak catutannya. Enggak, tapi sebenarnya poin saya, pertanyaan saya yang awal itu kan bahwa kebijakan dibuat zaman Bukaren, di amandemen zaman Pak Dwi, pelaksanaan dilaksanakan zaman Bu Nike. Nah, seharusnya seyogyanya di dalam konteks akunting aja, akuntansi, kan kalau kita pakai basis akunting kan yang tahun berjalan, bos. Artinya tahun pada saat pelaksanaan itu dilaksanakan. Apapun yang terjadi, kerugian apapun yang terjadi harusnya di sini. Itu loh maksud saya. Ya, makanya. Nah, kenapa? Maksudnya pertanyaannya kenapa jadi yang ini yang diambil gitu? Itu sebenarnya pertanyaannya. Jadi gini, ketika ini kena di yang pelaksananya di era Bu Nike bilang saya hanya melaksanakan kontrak. Oh. Nah, yang mengambil inisiatif kontrak. Dan lagi berkuasa lah ya, dekat sama kekuasaan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau kasih garis tebalnya, Bang Bobi, sebenarnya sih semua orang ini punya titik lemah. Namanya juga bisnis beresiko kan? Oh iyalah, bisnis mah nggak ada yang nggak beresiko, pasti semua ada resikonya. Jadi tinggal di mana mitigasinya kan? Sebetulnya kalau kita lihat dari sini, ya kan, Anda akan kena. Begitu bohir Anda udah nggak ada. Oh, begitu Pak Yus. Ya, kalau kurang lebihnya begitu kan? Bisa begitu. Nggak, sebentar gini Pak. Ya. Mungkin yang harus kita cek itu adalah mensreanya. Mensrea ini kan niat jahatnya sebetulnya kan. Niat jahat pada saat si kontrak ini dibangun. Kira-kira menurut Pak Yusri ada nggak? Dari fakta persidangan. Tidak ada. Tidak ada. Dan Bu Karen sendiri juga tidak memutuskan ini secara sendirian. Tidak, kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Dan kan itu dilaporkan dalam RUPS. Betul. Dalam RKAP, rencana kerja RUPS anggaran. itu berarti melibatkan BUMN ya. Semua ada RUPS dan kan ada RKAP. Setiap BUMN setiap tahun tuh ditandatangani oleh menteri. Betul. Rencana kerja anggaran perusahaan. Harus persetujuan dulu dari menteri. Iya kan. Terus dulu ada UKP 4. Betul. Pak Kuntoro. Kemudian setelah Bu Karen, Pak Masa Manik 2017 buat kontrak juga LNG. Dengan website Singapore Trading. Sumbernya di Australia. Kemudian Bu Nike juga. Itu udah dijalanin juga sama Bu Nike? Ya. Yang kontraknya Masa Manik sudah dijalanin sama? Bermasalah. Oh. Dengan dikasih kepada PGN mengikat dengan Gunvor kan gagal supply. Karena dia pakai price review. Harganya lebih. Jadi PGN kontrak misalnya ini $10 per MMBTU. Di sana lebih mahal. Oh. Naik karena ditinjau dengan slope harga minyak. Oke. Itu kelemahannya kontrak dengan price review. Oh, price review ya. Price review. LNG ini tidak, yang dengan Henry Hub ini aman. Iya. Dia sudah itu flat, Pak ya. Flat dia. Flat. Sampai makanya dia meledaknya 2023 untungnya besar. Bisa nutup dia kerugian ini kan. Iya. Kan
Sekarang pertanyaannya, kalau kita ikut logika Mas Januar, ini sudah untung. Seandainya nanti seandainya di 2030 atau 2030 rugi, siapa yang tanggung jawab? Apakah Bu Karen? Sementara direksi sekarang sudah menikmati TNTM Asipol ini. Jasanya Bu Karen, ya nggak dong? Iya. Semua direksi dan komisaris sudah nikmatin TNTM. TNTM itu kan berbasis daripada keuntungan. Loh, itu labanya besar. Sementara Bu Karen nggak nerima apa-apa di dalam penjara. Nah, ini bagaimana melihatnya ini? Iya. Wih, ngeri banget ya. Dan kenapa tidak dihadirkan dalam persidangan? Dikonfrontir aja. Iya. Iya kan? Dari direksi yang ada pada zaman Bukaren itu kan kolektif kolegial. Ya. Yang kena kasusnya cuma Bukaren. Bukaren ini baru-baru ini 31 Juli kena Pak Harika Wianto. Oke. Dengan Bu Yeni. Dua bagian gasnya, ini menyusul. Iya. Dan kerugian negaranya tidak pasti. Nah, itu pertanyaan saya tadi sebenarnya. Kalau misal memang terindikasi ada mens rea-nya, kemungkinan bisa. Mungkin nggak? Mohon maaf nih ya. Ini jadi kayak agak liar nih, prediksi liar. Mungkin nggak ada fee yang seperti yang kita selalu ngerti nih kalau di Pertamina kan agak susah. Agak susah. Ini kan dia sudah di lantai bursa ini. CCL ini di stock exchange. Oh, pasti mereka juga bahaya juga. Secara itu compliance-nya tinggi juga ya. Dan tidak ada pemain tengah. Bagaimana caranya itu? Nggak ada brokernya ya? Nggak ada. Kan susah. Dan MRZ juga nggak? MRC langsung juga kan nggak. Dan fakta persidangan terungkap semua itu. Yang aneh bisa Pak Dwi sama Bu Dinke tidak dihadirkan. Iya. Dan karena itu sebenarnya berkelanjutan tuh Pak. Loh, kan amandemen bahkan ada masa Manik juga di ada itu. Pak masa Manik. Dan dibandingkan dengan kontrak LNG setelah itu dengan Watchside. Iya, yang price review itu tadi. Ini paling murah. Oh. Malah kadang-kadang pada kondisi tertentu LNG domestik yang dibeli PLN maupun PGN lebih kalah dengan ini harganya. Iya. Suatu saat pernah direksi PGN ngomong sama saya, Bang, ini masalah realisasi dengan Ganpor bisa selesai kalau kita dapat dari CCL dari sisi harga bisa mengcover. Tetapi kan ini udah terikat kontrak. Iya. Pertanyaan saya tadi sama Mas Jarwo, kalau nanti 2031 atau 2000 tiba-tiba rugi seperti ini, siapa yang tanggung jawab? Gitu. Siapa yang kena? Apa Bu Karen lagi? Iya. Atau semua direksi yang sudah menikmati Tantium ya? Siapa? Kan itu harus dijawab kan gitu. Kita kan gitu. Betul. Nah itu tadi sebenarnya pertanyaan saya lebih ke arah dalam konteks akunting. Karena ke akunting itu larinya kan ke laba, ke Tantium, ke semuanya. Tanggung jawab manajemen pada saat itu. Semua direksi. Dewan Komisaris sudah menikmati ini. Dan ini sebetulnya satu safety energi sama. Berarti Ahok udah nikmatin juga nih. Sudah. Ya, ini kan sebenarnya gini. Pada zaman Ahok nih kan. Iya dong. Jadi kalau secara accounting nih kalau secara accounting kan beli nih sesuai dengan TOP-nya ke ini nih CCL ini. Yang dia beli ini kan masuk ke dalam struktur biaya di petinggi laba. Ya, kemudian ada penjualan. Jualnya berapa? Dia kan untung. Kalau untung setelah dikurangin dividen, ada pajak, dividen sebagainya, masukkan ke laba ditahan di neraca. Gitu kan? Nah, itulah yang buat Tantium itu tadi kan. Tantium di sini dong. Oh, di situ malah. Udah duluan diambil. Jadi gini, kalau Tantium itu intinya adalah pertama harus ada di RKAP-nya dulu. Oh. Jadi sebelum berarti dari gross ya Tantium itu. Gross. Jadi enak banget. Jadi ya. intinya itu kan ketika buat RKAP nih, misalnya sekarang mau masuk ke tahun 2026. Kita ngomong deh kenapa Danantara mengatakan insentif untuk direksi sekarang tidak lagi, intinya bahasanya kalau secara akuntansi yang akrual udah nggak boleh masuk ke dalam insentif. Jadi yang boleh masuk ke dalam insentif itu yang cash basis saja. Komisaris nggak dapat lagi. Kenapa itu keluarnya sekarang? Dan dia bilang mulai buku 2025. Ya kan? Dari tahun ini. Karena si BUMN ini sekarang lagi buat RKAP, Bang Pompi.
Nah ya. Itu sudah mulai diproyeksikan di situ. Ketika dia buat RKAP, dia kan buat 2026. Dengan sekarang ada dari Ketentuan dan Antara, berarti panduan saya membuat RKAP insentif direksi yang akrual tidak boleh masuk ke dalam hitungan menghitung insentif direksi dan juga jasprot karyawan. Iya, dan kalau dari windfall juga mereka nggak mau. Pokoknya intinya begitulah. Nah, sekarang artinya begitu ketika membuat RKAP, katakannya yang posisi rugi 2020, ya. Misalnya barang ini masuk nih ke dalam RKAP, ya kan, hitungannya untung. Ya kan, Bang Bobi. RKAP itu referensinya. Hitungannya untung. Begitu masuk 2020 ternyata rugi, nggak dapat tantiemnya. Tapi kan gini loh, kalau kita ngomongin Pertamina yang holding gedenya, dia bisa rugi di sini, tapi untung di sebelah mana? Di sebelah mana? Jadi tetap aja dapat kan, tetap aja dapat. Nah, sekarang intinya adalah sekarang kita lihat dulu secara accountingnya dulu nih. Secara accountingnya berarti untuk produk ini berdasarkan kontrak ini masuklah dia ketika setelah disisa bayar tantiem, jasprot karyawan, bayar pajak, pembayaran dividen, masuklah ke laba ditahan. Ya kan, Bang? Begitu laba ditahan. Nah, sekarang masuk ke era tahun 2020. Laba berjalannya rugi. Kalau laba berjalannya rugi, dia akan mengurangi laba ditahan. Nah, sekarang pemahaman kerugian negara yang mana nih? Ini yang selalu debatable. Ya, ketika kita bicara Jiwasraya misalnya, pendekatannya sepanjang rekening ekuitas belum negatif, berarti sebetulnya belum ngehit ke APBN. Karena di APBN itu kan nilainya nilai ekuitas. Jadi sebelum unrealized loss. Enggak, bukan unrealized loss. Jadi gini, maksudnya apa tuh? Kan di ekuitas. Ekuitas itu kan belum direalisasikan. Bukan, jadi kalau di ekuitas itu isinya itu modal saham. Modal saham di store. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan itu ada dua, yang sudah dialokasikan, belum dialokasikan. Nah, begitu misalnya laba ditahannya datang nih rugi, mengurangi laba ditahan. Sepanjang belum menjadikan ekuitas negatif secara total, ada pemahaman itu belum kerugian negara. Betul. Karena negara ibaratnya modalnya belum negatif. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang pendekatannya transaction to transaction. Kurang lebihnya kalau saya lihat yang menimpa ini transaction to transaction. Nah, saya nggak begitu mendalami yang ini ya. Kalau sekarang misalnya transaction to transaction, kemudian menyerahkan bahwa kenapa ini jadi rugi karena kontraknya, dan yang buat kontraknya salah, ya kan? Berarti kan sebetulnya akumulasi ketika dia laba pun nggak bisa diakui dong, karena terkait kontrak gitu loh. Nah, kan yang menjadi menarik kalau dari data ini ya, ketika di 2022-nya menjadi untung 23 paling besar. 23. Berarti sebetulnya BOD dan BOC Pertamina ketika di tahun 2020 kalau menganggap kontraknya bermasalah, dia melakukan addendum kontrak, dia melakukan audit kontrak, berarti kontraknya Bu Karen dibatalkan dong. Iya harusnya. Karena itu menjadi itu di 2015 ini logika aja ya. Saya nggak ikutin kasusnya. Artinya kan kalau sekarang saya ibaratnya dokter nih, ada cancer. Bapak Ibu nih kena cancer. Karena kena cancer, saya terpaksa saya potong ya. Kan gitu. Kalau begitu ceritanya, berarti kontrak ini selesai. Di adendum diputusin dan mungkin Pertamina akan bertarung juga di arbitrase sama si ICL-nya karena ini cancer. CCL. Jadi cancernya laba ditahan Pertamina. Tapi kan kalau dia masih ada, kemudian ketika laba dinikmati, menurut saya berarti persoalannya bukan kontraknya dong. Jadi gini loh Bang Bobi, kalau kita ngomong audit audit investigasi. Betul ini. Kalau ngomong audit investigasi kan butuh konsistensi. Betul. Ya kan butuh bisa diperbandingkan. Kalau sekarang saya menganggap transaksi itu adalah kerugian. Berarti kan yang kena ketika era transaksi, Bang Bobi cerita. Tapi ketika era transaksi bilang, oh saya itu rugi transaksi karena ada kontrak. Kalau kemudian yang kontraknya menjadi salah, menurut saya, batalin dong. Batalin. Kan cancer artinya.
Tapi kalau misalnya transaksi karena yang kontraknya kena, tapi ini terus jalan, bahkan mungkin sekarang ke zamannya Simon, zaman siapa ini, ya kan gitu. Berarti kan kita tidak menganggap ini cancer. Itulah. Ini logika. Itu yang saya juga melihat seperti itu. Kemudian kan kalau setelah diamandemen oleh Pak Dwi 2015, Maret tanda tangan. Ya referensinya kontrak itu kan. Realisasi semua invoice berdasarkan SPA 2015. Bukan berdasarkan kontrak yang awal. Udah semua. Iya. Kenapa? Dan dalam waktu persidangan, hasil kerugian negara tidak pernah dikasih kepada terdakwa. Iya. Jadi undang-undang kerugian negara itu, undang-undang keuangan negara menyatakan bahwa kerugian negara itu terjadi kalau ada perbuatan melawan hukum dulu, Satu. Pak. Artinya ada mensreanya tadi. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan ada gratifikasi di sini ya. Tidak ada. Tidak ada. Dalam putusannya nggak ada. Yang saya juga tanya tadi, apakah ada mensreanya, ada gratifikasi? Kan bisa dibuka Google, ada fee-nya di mana baginya? Nggak ada, Pak ya? Tidak ada. Kemudian kan ini memang aneh ini. Bahkan nggak ada perantara. Nggak ada. Kalau nggak ada perantara juga sulit kan sebenarnya terjadi fee-feean di belakang. Yang berarti direksi baru dong. Iya. Yang jadi pertanyaan juga yang bisa kita telusuri sebetulnya, kalau dari sisi business judgment rule ya, di BOD dan BOC, jadi direksi dan komisaris Pertamina, sebetulnya pada waktu 2020 rugi itu, dia melakukan audit investigasi terhadap kontrak nggak? Kita nggak tahu juga itu. Nah, kan itu ya, itu yang harus jadi dasar ya. Jadi harus jadi dasarnya itu harus dilakukan legal audit. Kan gini loh, kalau kita menganggap bahwa kejadiannya itu di angka, kita audit investigasinya akuntan. Betul. Tapi kalau kita menganggap masalahnya di kontrak, legal audit. Betul. Yang melakukan auditnya ya BPK. Ya bukan penasihat hukum kan? Betul. Legal audit. Nah, maksud saya, apakah pada waktu itu ketika direksi dan komisaris Pertamina tahun 2020 menganggap masalahnya di kontrak, itu ada dasar nggak dia menunjuk ada legal audit? Ya kan? Legal audit kalau di pemerintahan di BPKP kan? Nanti BPK kan merefer itu. Kan harus ke sana nih. Betul. Jadi dasarnya itu kalau memang yang disalahkan itu adalah kontraknya, berarti kan ukuran mens rea-nya itu dilakukan legal audit dulu pertama. Kemudian kerugian negara itu harus pasti dan nyata. Tidak boleh potensi. Itu kan ada putusan MK-nya. Iya kan? Ada. Makanya ini potensi gila dan nggak dikasih. Ini lucu ini kasus ini. Dan kalau ini dan di dalam klausul ada surat terbuka Bu Karen. 25 September 2023. Dia bilang di dalam klausul itu ada disebutkan jika kontrak ini bermasalah atau itu CCL bisa terminasi. Kalau itu terminasi dilakukan CCL, bangkrut Pertamina. Karena dia sudah terikat kontrak dengan dia kena klaim bangkrut Pertamina. Nah, kalau betul itu merugikan, batalkan dong kontraknya. Konsekuensinya benar nggak? Ini kenapa tidak? Kenapa tidak dikonfrontir? Pak Dwi dengan Bu Nike dengan Bu Karen, biar ketahuan itu dia persidangan kan biasa itu. Jangan-jangan ini ada, mohon maaf ya. Jadi kita kan selalu mengandai-andai ada konspirasi titipan dan lain-lain. Itulah. Nah, ini saya mau masuk ke situ nih, Pak Yusri ya. Kan konon kabarnya nih, ya di dalam konteks ininya bisnis migas ini, terutama hal-hal yang ada hubungannya sama ekspor impor. Konon kabarnya kalau di jalan itu ada japrem, jatah preman. Nah, kalau di migas ini katanya ada japres, jatah presiden. Apa benar atau enggak? Nah, mari kita gali. Yang jelas jagoannya kan udah tersangka nih, namanya Mores, ya kan, Muhammad Reza Khalid, gitu kan. Temennya Pak Yusri juga, muka-mukanya hampir mirip dikit. bisa Interpol salah tangkap ini. Sayangnya kurang jenggot aja Pak Yusri. Nanti cari ini nih. Ini kan ada yang menarik, Mbak. Menariknya itu kalau kita runut, ini kan dia sudah ngalamin ini beberapa, maksudnya
Yang saya tahu zaman Pak SBY ada dia terlibat. Kemudian zaman Pak Jokowi 10 tahun ini juga terlibat. Kemarin kawan kita Pak Sudirman Said cerita bagaimana Pak Jokowi memanggil seorang Sudirman Said pada saat itu sebagai Menteri SDM untuk tidak ya istilahnya berlawanan lah dengan yang namanya MRC ini. Konon kabarnya karena ini orang kuat dan lain-lain gitu. Ini kesaksiannya Pak Mas Dirman ya di beberapa podcast yang saya nonton gitu. Yang saya mau kita kaji itu adalah sebetulnya Japres itu ada nggak sih? Ya, kalau, jatah presiden itu ada nggak sih Pak? Nah, kalau kita itu kan seperti orang buang angin. Oh, gimana itu Pak maksudnya Pak? Baunya ada. Oh. Tapi nggak pernah terlihat. Oh. Ya. Tetapi kalau kita ikutin cerita Pak Sudirman Said, bagaimana dia ditegur, kemudian ditakut-takutin, sampai dibilang ada perkataan dari sampai Jokowi. Diberhentikan jadi bukan, menteri. ya terakhir diberhenti. Ya. Apa kamu nggak takut? Loh, seorang presiden kok takut sama Moresa? Kan itu tanda tanya. Iya. Dia nggak takut nama partai politik bisa dia ganti. Iya kan, Kapolri bisa dia ganti, Jaksa Agung setiap saat bisa dia ganti. Ketua umum partai politik pun bisa dia kudeta. Iya. Kenapa takut sama Moresa? Kan itu aneh. Iya kan? Itu tanya ada sesuatu. Ada kepentingan lah ya. Ya. Kira-kira. Ya, apa yang bisa menjawab itu? Iya. Dia biasa gagah. Ya kan, sampai kadang-kadang nerima ormas pun pakai baju TNI. Karena dia panglima tertinggi. Jadi kenapa takut sama Moresa? Dan Prabowo membuktikan saat ini. Tersangkakan dan kita tunggu. Ya. Apakah Moresa ini tertangkap atau tidak? Ya kan? Apakah nanti kalau dia tertangkap ini terbuka semua kotak Pandora ini? Ini banyak yang gatal badannya ini. Banyak ya? Banyak gatal, tidurnya nggak nyenyak. Kepalanya nggak gatal tuh badannya. Ya, badannya gatal semua ini. Ya, tidurnya nggak nyenyak. Kalau dia buka catatan si Boy ini, namanya Boy juga ya? Iya, catatan si Boy bisa rubuh itu. Oh, betul ya, namanya catatan si Boy ya? Ya kan kalau sekarang kita ikutin nih kasusnya, kemarin saya baca aja di banyak berita, Kejaksaan Agung periksa ada raw mineral. Karena kan ya artinya catatan kan si Boy kan? Ya, catatan si Boy ya. Jadi ya menurut saya gitu, tadi kan Japres segala macam. Kan ibarat kata zaman SBY dulu, ya kan? Orang bilang mau Reza, ya kan? Kemudian dulu orang bergunjingnya Pak Purnomo, gitu kan? Datang Jokowi, wagah kan? Pokoknya Petra segala macam, bentuklah Satgas Mafia Migas, yang akhirnya kita bisa dengar sekarang dari Pak Sudirman Said setelah dijalanin, malah di ujungnya ditarik supaya Pak Sudirman selesai kan? Ibaratnya kan. Jadi kan itu sebetulnya langkah politik, kalau kita bacanya dari kacamata politik, kurang lebihnya supaya datang kan, kurang lebihnya kan begitu kan, karena sudah terjadi pergantian. Sekarang era Pak Prabowo langsung ditersangkakan dan sebagainya, gitu ya. Ya kita kan harus lihat lagi, ini persoalannya, apakah kita betul-betul ingin melakukan reform sektor migas kita, atau cuman sebatas sebetulnya pada akhirnya ya sinyal aja bahwa permainan berganti. Ya. Kan kalau kita perhatikan, maksudnya berganti itu gantian, bukan Mores lagi yang main atau gimana? Nah kalau saya lihat, kan gini ya, dari era berganti-ganti presiden, pemainnya Mores, yang ganti adalah kasirnya. Kurang lebih kan gitu. Kalau sekarang kan yang lagi diincar catatan si Boy ini nih. Ya kurang lebih kan berarti kan memang zaman Jokowi seperti orang bergunjing, ya dialah memang yang gitu ya. Kan kurang lebih kan begitu kan. Nah juga kemudian waktu dulu era SBY beralih ke era Jokowi gitu kan. Kemudian ya selesai sendirinya gitu ya dengan sebagainya. Nah kan berarti kan pergantiannya tidak mengganti hulunya, yang diganti kasirnya kan. Partnernya gitu loh. Nah, yang diganti partnernya. Nah, kalau yang sekarang ini yang sedang terjadi kan bisa dibaca kalau betul-betul tidak terjadi reformnya, yang diganti ya pemainnya dan juga kasirnya juga pasti. Gitu ya. Jadi artinya kan
ini kita lihat butuh waktu juga. Ya, belum bisa dilihat lah. Belum bisa dilihat. Cuman kan Ya. kalau saya perhatikan, karena kita tadi juga ngomong yang kontrak sama Amerika gitu segala macam ini kan. Kan kalau saya perhatikan kan sekarang dengan perjanjian sama Trump, kita mau ngambil dari sana. Kemudian Danantara bilang bahwa kita akan investasi dalam kilang di Amerika. Sebenarnya bisa dibaca yang akan dilakukan berikutnya kurang lebih sama persis dengan apa yang pernah dilakukan Buchanan. Tapi bukan hanya gas nih. BBM. Jadi BBM. Jadi artinya menurut saya bahwa kita itu Danantara buat kontrak dengan kilang-kilang di Amerika. Yang bahasa Pak Yusri tadi tidak ada pemain tengahnya. Jadi langsung kayak ini kan gas sama Direct lah ya. direct segala macam. Berarti di sana nih. Ya kan? Nah, invest di kilang-kilang ini. Nah, kan yang harus dibuktikan kontrak Pandoranya menurut saya, termasuk juga kalau saya asas praduga tak bersalah maupun praduga bersalah ya. Misalnya jangan-jangan kontrak Buchanan ini memang dari sisi geopolitiknya ada tekanan bahwa Amerika memang memaksa untuk dibuatkan kontrak. Tapi kan ini yang harus dibuktikan pengadilan kan, termasuk kickback-nya dan sebagainya lah gitu ya. Nah, sama juga ketika kita pindah ke sini nih. Gitu kan. Nah, yang di sininya nih siapa gitu. Jadi kalau menurut saya sih gitu Bang Pompi. Jadi jadi ini sesuatu yang menurut saya semua ini belum bisa kita jawab betul-betul reform. Kan gini ya. Sebenarnya sederhananya ya menurut saya. Kalau kita ini reform, ini pendapat saya nih Pak Yusri. Kalau kita reform. Menurut saya kalau kita reform itu sebetulnya ya. Pertamina, PLN nggak akan ke Danantara. Menurut saya. Jadi Pertamina, PLN dibuat jadi satu super holding sendiri. Karena ngurusin energi, ngurusin segala macam. Korporasinya dibenahi. Ya kan? Ini kan persis kayak Petronas. Jangan salah loh. Petronas itu bukan bagian dari Hasanah. Petronas itu super holding sendiri. Di mana Petronas itu isinya bahkan pabrik pupuk pun di bawah Petronas, bukan di bawah Hasanah. Gitu loh. Jadi kita itu mengklaster dulu. Sepakat. Berarti sektor energi ini, gini loh Bang Pompi, energi ini kembar siam sama pangan. Sekarang begini, mau kita ngomong pupuk organik, pupuk segala macam, yang namanya tanah, dia tetap butuh base pupuknya, basisnya, yaitu amoniak. Bukan urea loh ya, beda lagi nih. Kalau urea itu kan amoniak diproses lagi nih, jadi pupuk kimia. Tapi amoniak, karena amoniak itulah yang unsur haranya. Jadi artinya kalau sekarang kita mau bicara tentang ketahanan pangan, ya, makannya pangan itu amoniak, itu energi. Dia akan rebutan juga kan dengan pembangkit gas, segala macam. Jadi artinya membereskan sektor energi itu akan kembar siam dengan membereskan sektor pangan. Jadi jangan hanya ngelihat pangan itu cuman bagaimana petani dan segala macam, tapi kan makanan tanah juga harus kita perhatikan. Jadi artinya kalau kita lihat kayak di Malaysia, orang selalu membandingkan, oh di sana ron sekian, 8.000 sekian, di kita sekian gitu ya. Karena menurut saya dia memang melakukan yang namanya struktural reform. Betul-betul di reform gitu loh. Jadi artinya tuh betul-betul pada yang akhirnya tuh kontrak, dibuat kontrak segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya batu ujinya sebenarnya di sini nih. Batu ujinya tuh sebetulnya harusnya coba kita lihat nih. Pertamina, PLN, hidupnya menggendong APBN. Sekarang yang disebut dengan 14.000 triliun sekian itu 70 sampai hitungan saya sih 80% itu asetnya Pertamina sama PLN. Kenapa angkanya segede gitu Bang Bobi? Karena revaluasi aset 2016. Revaluasi aset 2016 itu masuk ke ekuitasnya PLN, masuk ke ekuitasnya Pertamina itu gede. Karena di negara Republik ini yang punya banyak tanah, banyak segala macam yang bisa direvaluasi dua ini. Nah, sementara dua ini ya kan itu terkait dengan kompensasi dengan segala macam. Ada Japres tadi yang Bang Pompi bilang kan gitu ya. Bagaimana mungkin ini dimasukin ke dalam sekuritisasi yang akan dilakukan oleh Danantara, sementara ini menjalankan fungsi negara. Danantaranya sendiri ngomong bukan negara.
Jadi maksud saya, ya mungkin Presiden Prabowo kalau memang ingin melakukan reform, menurut saya reform, corporate reform, kan kalau dari sisi energi bisa Pak Yusri ya. Kalau saya kan dari sisi korporasi. Berarti kan corporate reform ini harus dilakukan. Efisiensi kalau mau benar. Terkait dengan kontrak dengan segala macam. Saya sendiri, Pak Yusri, saya sendiri punya pandangan, semua kontrak TOP ini memang harus dilakukan legal audit, Bang Pongki, pendapat saya. Ya kan? Karena menurut saya memang banyak yang aneh. Misalnya gini, ya, dalam beberapa kontrak TOP misalnya segini. Oke deh, kita minta negosiasi. Yang Pak Yusri katakan tadi, kalau kita negosiasi, kita harus bayar segini. Jadi posisi kita kalah terus. Nah, kalau ini yang jadi intensi, kenapa Bu Karen dianggap harus kena? Dan menurut saya, dia harus jadi martir perubahan kan? Bukan hanya persoalan karena dia diincar gitu loh. Kalau dia karena martir perubahan, berarti kontraknya direview. Kenapa dalam kontrak itu posisi kita lemah? Posisi lemah ini kan balik lagi. Bisa aja presidennya saling telepon loh Bang Pompi. Bukan karena di level dia loh. Misalnya ya, mohon maaf kata nih. Ya kan, antara Presiden Prabowo sama Presiden Trump, deal di mereka. Industrinya kan menikmati deal itu, Bang Pompi. Sehingga akhirnya kontraknya itu jadi lemah gitu. Misalnya, perusahaan Amerika mengatakan, ya ini sudah bagian dari kesepakatan Presiden Anda. Kontraknya lemah. Kalau sekarang kita mau menyalahkan kontraknya, yang salah siapa? Ya presidennya kan. Jadi maksud saya, sebab semua kontrak ini, yang TOP ini harus direview. Terutama posisi lemah ketika untuk adendum. Ya kan? Nah, kalau itu direview, bisa ketahuan nih, ada kickback kah, ada gratifikasi kah, atau tekanan politik. Jadi menurut saya, pembenahan ini, harusnya menurut saya fokusnya, Pertamina, PLN gitu ya, itu digabungin dan dibersihkan sama-sama. Ya kan? Disehatkan sama-sama, nah mereka dipisahkan nih. Dari Danantara. Nah, tapi sepanjang leveragingnya jadi batal dong yang segede gitu. Iya, dan itulah challenge-nya Bang Pompi. Itulah challenge-nya. Jadi kan kalau itu yang nggak mau dia pengennya semuanya gelondongan. Mas Denwar ini selama Danantara ini muncul juga tokoh-tokoh bajing loncat jadi direksi. Direksi yang baru ini. Kalau di bajing loncat gimana maksudnya? Ya, sebetulnya kan ada dia dari subholding anak usaha bisa duduk di Persero. Dia kan harusnya di tahapannya di subholding dulu jadi direksi. Ini ada bajing loncat dari sini naik. Kok bisa gitu Pak? Nah itu. Ini. Jadi bukan meritokrasi dong Pak kalau kayak gitu. Ada itu. Banyak ya? Ada berapa? Temuan saya ada. Pak, sebenarnya pertanyaannya kan tadi kembali ke urusan Mores ini kan ya katakanlah anggaplah 20 tahun Pak SBY, kemudian 10 tahun Pak SBY dan kemudian 10 tahun Pak Jokowi. Ini kan survive banget gitu kan. Nah, masuk ke zamannya Pak Prabowo tiba-tiba tersangka. Gitu kan. Message yang ingin disampaikan ataupun kontekstualnya sebenarnya apa yang terjadi? Maksud saya gini, apakah memang Pak Prabowo mau melakukan reformasi itu tadi? Atau memang ini mau ganti pemain? Gimana tuh Pak? Pemain pasti bisa di depan, pemain depan. Pasti berganti. Ya. Tetapi message yang sering disampaikan Pak Prabowo, baik sebelum dilantik maupun balikin. Mungkin Pak Prabowo mencari jalan. Yang dibalikin apa kerugian negara? Iya, kerugian itu balikin lah. Nanti kita kasih kebijakan nanti diringankan. Yang penting kan tujuannya pemberantasan korupsi ini mengembalikan kerugian negara. Mungkin pendekatan beliau itu berarti ada dong kerugian negaranya. Lo kan udah tercatat. Sudah terbukti. Yang berapa waktu itu? Kalau menurut Kejagung sekarang 285 triliun. Padahal sebenarnya 700-an. Ini periode 2018-2023. Betul. Menurut BPK di bawah 70 triliun. Debatable. Tetapi kan itu cukup
Angka yang sangat itu untuk 5 tahun. Pertanyaan saya sebenarnya Pak Prabowo, mohon maaf nih, ini bukan mau curiga mau apa. Pertanyaannya kita mau konfirmasi aja. Apakah potensi MRC ini jadi tersangka itu ganti pemain untuk kemudian japresnya dari sini? Apakah akan ada japres lagi? Ya, atau itu, memang mau di stop nih japres-japres yang susah juga kalau mau di stop japres itu. Ya. Kalau ganti pemain harus karena kita tergantung impor. Iya. Kemarin Kepala PLT Perencanaan keluarkan rilis. Nggak bisa kayak apa yang Bukarin ini direct aja langsung ke suppliernya langsung. Harusnya bisa begitu. Bisa juga, nggak usah ada pemain tengahnya kan. Nggak menarik ini sama orang tertentu, nggak ada japrem ini. Karena dibutuhkan. Iya kan, nggak menarik. Nah, kita mudah-mudahan harapan kita Pak Prabowo memang benar-benar mau reform benar. Iya, mereform. Kalau kita lihat beliau udah tua, ingin meninggalkan legasi yang baik. Iya. Ya mungkin belum tentu orang dekat-dekat dia setuju. Beliau pribadi mungkin mau. Iya kan. Tetapi yang di bawah ini kan yang punya merasa berjasa mendukung beliau kan minta balik modal. Iya nggak Pak? Pak, waktu Muhammad Reza ditetapkan tersangka itu tanggal berapa ya? 10 Juli. 10 Juli itu. Nah, 10 Juli ya? Iya. Kita kan langsung sebelumnya kan kita sudah prediksi. Udah prediksi ya. Nah, 10 Juli itu beberapa hari kemudian kan Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi itu. Oh ya, ada di Solo. Iya. Ya kan? Sampai makan bareng. Iya. Nah, kan di situ ada figur pemain migasnya tuh. Siapa ya? Pak Aris. Oh enggak, beliau itu kan apa dia? Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi. Oh, bukan pemain migas. Bukan. Kira-kira apa roles-nya yang muncul di situ tuh, Pak? Nah, apa message-nya yang mau disampaikan? Soalnya kan isunya katanya kan Pak Jokowi nggak happy nih dengan Kejaksaan Agung. Ya. Isunya kan Pak Jokowi pengen mengganti Kejagung yang ini, Jaksa Agungnya maksudnya, Jaksa Agungnya mau diganti gitu kan. Karena ya itu salah satunya karena Mores ini jadi tersangka, infonya kan kayak gitu. Artinya kan sebetulnya pada zaman itu ada yang dinikmati, japresnya dinikmati mungkin ya. Ini kan kita jadi spekulasi sebetulnya kan, tapi kan ini kan kita analisa aja. Nah, pertanyaan saya dengan membawa Pak Aris makan bareng dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo itu message-nya apa kira-kira tuh Pak? Kita kan melihat dari ini ya. Protokoler dan kelaziman. Padahal kalau saya kaget juga kalau ada permintaan Pak Jokowi minta. Itu udah beredar Pak di mana-mana Pak, banyak orang bahas itu. Karena yang mengangkat Jaksa Agung ini Pak Jokowi. Betul. Dan dianggap ini orang kepercayaannya Jokowi. Betul. Kalau ini dia bergantung, mungkin ada hubungannya dengan status tersangka Moresa. Iya. Dan kalau saya baca Pak Aris ada di samping Pak Prabowo atau makan berhadapan dengan Pak Jokowi. Iya. Sini ada Gibran. Mungkin Pak Prabowo inginkan pesan ke Pak Jokowi bahwa Pak Aris ini sudah berupaya membujuk Moresa untuk mengembalikan. Iya. Mengembalikan kerugian apa nanti, tapi nggak bisa. Karena saya dengar juga berita itu Pak Prabowo enggan mengganti Jaksa Agung. Saya dengar begitu. Nah ini kan spekulasi mana yang benar. Artinya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo posisinya beda ya? Beda. Dalam hal ini ya? Ya kan kelihatan itu kalau kritis ini. Ya Pak Mas Pompida itu ya kan, kita kan memantau aja dari segala aspek gitu. Iya. Walaupun kita tidak bisa menyimpulkan secara real karena kita nggak punya data. Memang ini spekulasi pure, tapi kan kita harus analisa, Pak. Iya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau ada presiden terus wapres dengan presiden sebelumnya yang orang tuanya wapres, layak nggak sih Pak Aris itu ada di situ? Ya sebetulnya kurang, kan harusnya Menko atau apa. Ya tingkat Menko atau Bahlil aja di samping itu. Kan? Artinya memang ada message sesuatu khusus yang ini ingin Pak dibicarakan. Prabowo kan bekas
pengurus pesilat. Oh, maksudnya gimana tuh, Pak? Ya mungkin ngasih kirim jurus. Oh, jurusnya beda-beda. Ya. Jadi kalau mau makan ratu gitu kan, Ya. jangan coba-coba pakai pion, Ya. susah Ya. gitu kan. Karena pertahanan harus banyak Nah, banget. itu mungkin. Kalau mau makan ratu ya paling tidak pakai ratu lagi, nggak pakai peluncur gitu kan, Ya, misalnya itu gitu ya. ya. Iya, ya, mungkin begitu. Oke. Gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya terus terang saya sih agak sedikit sedih ya kalau misalnya ya pola Japres ini jalan terus gitu. Mudah-mudahan ini bisa Ya, kita harapan bisa stop dan bisa menjadi sebetulnya keuntungan negara yang bisa kembali kepada Jadi rakyat. bagus kayak Mas Reformasi Ridwan itu bilang, tadi ya. bahwa PLN sama Pertamina kan dibuat badan Ya. tidak dibawa ke dalam. Sebenarnya saya mau nanya, di Petronas itu kan dengan Badan Tenaga Nasionalnya itu kan pisah, Iya, tapi tidak jadi satu. korporasinya Nah, Badan Tenaga Nasional bukan berupa berhad kan? bukan. Dia sebagai lembaga gitu, jadi dia tidak korporasi banget gitu kan. Petronas itu memang corporate, ya kan, dan dia memang terpisah dengan si Hasanah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita harus mix antara si PLN dengan si Pertamina pada saat yang bersamaan? Gini, Sebagai sarannya Bung Yanuar ya, kira-kira ya. gitu ya. Kita tuh kan sebenarnya harus buat klaster dulu. Ada barang itu barang publik. Kita kalau buat garis nih ya, kalau di atas barang publik, kalau di bawah barang komersil. Garis yang mendatarnya, kalau di kiri itu strategik, ya kan? Iya. Kalau di kanan tidak strategik. Sekarang Taktikal lah ya. kita bicara nih, orang bisnis Pertamina sama bisnisnya PLN itu barang publik. Ya. Dan dia juga terikat dengan kebijakan negara strategik. Contohnya apa? Dia tidak bisa dalam posisi seperti adanya perusahaan komersil. Misalnya, kalau sekarang saya beli listrik swasta yang kena TOP, belinya 100, saya kasih margin 7%, saya jual 107. Iya. Kan ada Kementerian ESDM yang mengatakan harganya nggak boleh 107. Iya. Harganya 95. Dia akan dapat yang namanya kompensasi 5, walaupun sudah tidak ada subsidi. Berarti kan dia masih terikat oleh kebijakan negara. Iya. Petronas bisa untung? Bisa. Tapi Petronas juga terikat bahwa semua yang dia dapatkan itu tidak semua untuk untung. Ada beberapa yang diatur oleh negara kan. Iya. Nah, sehingga kan mereka di dalam satu kelompok yang sama. Gitu juga listrik kan. Iya. Ya kan, listrik ini kan terkait dengan kebutuhan orang banyak. Tapi kalau membuat listrik itu kayak Bulog misalnya, benar-benar cost center ya enggak juga. Dia kan jual buat mobil listrik dia untung. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat cross sellingnya, ya kan sekarang misalnya Pertamina dia bisa kehilangan pendapatan SPBU misalnya dengan listrik. Padahal listriknya juga dari batu bara, bahkan bisa dari gas. Kan dengan Pertamina satu jalan. Iya. Jadi sebetulnya efisiensi ini kan harus dilakukan dan dia komunitasnya itu sama-sama barang strategik, barang publik, tapi juga negara bisa untung di situ. Iya. Ya kan? Nah, kemudian kayak Telkom, ya misalnya ya, orang ada berpandangan juga, Bang keluarin dong dari Nusantara. Tapi kalau kita bicara di Malaysia, Hasanah, yang besarnya Hasanah itu Telkom sama Bank. Ya kan? Nah, dia dianggap komersil. Tapi di Malaysia juga tetap ada BLU, Bang Pompi. Bulognya tuh BLU. Iya. Jadi kita ini, menurut saya, kita harus jelas, kita mau mereform apa. Gitu loh, kalau kita mau mereform tentang energi, tentang pangan, kan gini loh, bayangin nggak ya, kepala BPI dan antara kepalanya Rosan, mikirin nge-reform Telkom, mikirin nge-reform energi, kan nggak fokus menurut saya. Iya. Dua binatang yang berbeda secara accounting, secara korporasi. Jadi kalau menurut saya kan harus dipisah. Nah kalau misalnya dipisah nih, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, Presiden Prabowo harusnya, kalau tadi kita ngomong tentang segala macam ini, mau Reza, balikin segala macam ya. Pertama, kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya cari beginning balance preparation audit namanya kalau di akuntansi. Jadi saya sekarang minta audit investigasi
untuk dapat beginning balance-nya Pertamina, beginning balance-nya PLN. Ya. Dari situ saya akan tahu, oh di sini ada cost overrun, oh di sini ada inefisiensi. Ketika saya melakukan restrukturisasi, ya pasti ada yang kena, Bang Pompi. Iya. Nah yang kena ini bisa kita katakan kalau kita contoh Cina nih. Cina ketika dia melakukan reform ini, yang kemudian dia dirikan SASAC yang jadi super holding BUMN di 2003, dia kan lihat begitu ini akibat masa lalu japres japrem gitu kan, sama dia kalau Cina langsung kan dihukum korupsi kan. Iya. Jadi artinya ada sesuatu di buku yang tidak bisa kita kembalikan uangnya, tapi kita bisa hukum. Nah sekarang kalau kita pendekatannya Robin Hood-nomics seperti kita selalu bicarakan, begitu beginning balance muncul. Misalnya ke Mores gitu. Pak Mores, ini Anda ini menyebabkan gini. Hitungan kita berdasarkan beginning balance. Wong kita aja kasih untung Pertamina tuh margin nggak boleh lebih dari 7%. Kalau berdasarkan hitungan ini, margin Anda 50. Nah, kita bisa aja naikin ini ke pidana. Atau sekarang Anda mengakui ini salah. Iya. Balikin duitnya. Jadi saya ingin berpatokan gini Bang Pompi. Bisa saja ditersangkakan dulu Mores ini agar ada patokan legal standingnya. Legal standingnya, tapi nanti jenis hukumannya bisa dilakukan dengan bentuk amnesti, tapi ada tukarannya. Oh kalau gitu cakep. Kan payung hukumnya udah dibuat. Payung hukum, tapi kan pasti Mores kan akan bilang mungkin, Pak Presiden, saya mau saja ikut hukuman ini, amnesti saya kembalikan. Tapi dari 50 itu banyak 30-nya saya kasih si ini loh. Saya kasih si ini loh. Itu kan yang akan jadi susah gitu loh. Itu yang akan menyangkut presiden terdahulu. Ya kan? Tapi saya sangat yakin Bang Pompi, kalau presiden mengakhiri, dia tidak mau memulai lagi, maka dia tidak tersandra oleh dirinya. Betul. Bahwa dia bagaimana membuat kesepakatan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, itu the art of main catur. Iya, yang tadi saya bilang. The art of main catur kan, gimana caranya Mores segala macam diselesaikan. Tapi kalau sepanjang bahwa dia juga punya keinginan yang sama, menurut saya masalah ini nggak akan selesai. Itu aja sih ukurannya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya lakukan aja sekarang, periksa semua, kita ikutin. Jadi gini loh, kita tuh belajar dari Cina tuh belajar proses lah. Ketika Cina tuh membereskan BUMN itu kayak apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya sekarang Mores sudah tersangka nih, ya kan, lakukan audit, legal audit, ya kan, lakukan audit terhadap neracanya, ketahuan nanti semua ini penanganannya mau pakai hukum diberikan amnesti, tapi harus ada hak gantinya misalnya. Menurut saya sih oke-oke aja. Ya kan, dalam artian itu akan menjadi reform yang luar biasa dan mungkin kita akan dicatat oleh dunia dalam sejarah melakukan amnesti korupsi, tapi dengan artian menyelamatkan asetnya kan. Menyelamatkan asetnya. Oke. Pak, ini tadi kan mau dibungkus jadi satu lah di dalam konteks reforming ininya, basis korporasinya antara Pertamina dan PLN. Bisnis di Pertamina itu sendiri tadi migas, saya bilang licin dan eksplosif gitu kan. Tapi kita geser ke PLN dikit, Mbak. Sebenarnya banyak nggak sih kasus-kasus di PLN atau yang istilah potensi korupsinya atau hal-hal yang semacam yang kita bicara atau mungkin japresnya juga gitu di PLN? Pak Jenderal sudah bilang seperti di komponen di hulu tadi, setiap komponen itu ada markup-nya apa? Dari Sankos ya Sankos maksudnya ya. Nah di PLN ini kan sudah dimulai dalam penentuan RUPTL, rencana umum pembangkit tenaga. Kan itu terjadi lama tarik menarik, ya kan, porsi batu bara. Itu sempat menyeret Eni Saragih di Riau 1. Harusnya Bu Nike juga kena itu di Riau 1 itu, ya kan, kena Johannes Sukoco atau siapa itu. Jadi hampir sama saya pikir. Di dalam proses pembangunan ya makanya ada aja. Nah, tapi kita nggak mau bahas itu sekarang. Siap untuk kita bongkar di podcast berikutnya.
Kayak cocok ini. Boleh. beneran. Oh, saya Nyambung. Siapa aja tergantung aja undangannya Kak. Tapi yang minta maaf sekali nih Iya. waktunya memang Siap. mepet kita dan saya ucapkan terima kasih ya Iya. Pak Yanuar dan Pak Yusri juga. Iya, kasih. Dua-duanya you soalnya, jadi saya harus dua-duanya. Jadi saya harus hati-hati, jangan sampai saya salah sebut gitu kan. Nah, jadi jangan bosan-bosan. Siap. Kita akan gali terus sedalam-dalamnya, Siap. termasuk catatan si Boy dan Iya. lain-lain Nah, itu. itu. Ngomong catatan si Boy itu Ya. Boy Thohir ya maksudnya gitu. Bukan. Ya, Bukan Pak Yusri, bukan Boy kebetulan Thohir. aja. Kebetulan aja. Kebetulan namanya catatan Ya, si kan Boy itu gitu. udah menjadi istilah umum. Hati-hati catatan si boy-nya. Boy, iya, Karena iya. dari situ saya biasanya cuma nanya aja nih Boy penyidik Thohir bukan biasanya gitu. bisa mengungkap semua dari Hmm. catatan-catatan si boy itu. Waduh. Kalau catatan si Erik gak ada ya? Enggak lah. Kita buat apa-apa setransparan mungkin, Iya. segamblang mungkin biar Iya. benar-benar audiensnya PHD Edan ini benar-benar paham Iya, lah iya. pertanyaan. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Nah itulah Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Tadi Pak Yusri Usman dan juga Pak Yanuar Rizky sama-sama saya harus hati-hati nih jangan sampai salah sebut. Nah, dua-duanya telah memaparkan bagaimana persoalan di bisnis migas ya. Dan kita singgung sedikit di dalam konteks bisnis energi berikutnya mengenai PLN. Nah, terus nonton kalau mau tahu tentang bagaimana pola permainan istilahnya tadi ada Japrem dan lain-lainnya di PLN, nonton terus dan mungkin masih ada catatan si Boy juga di situ. Nah, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap sekali. Siap, Yusri.